Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dr. Syafiq Riza Basalam LCMA yang alhamdulillah saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa mengulur waktu lama-lama untuk kajiannya mungkin bisa dimulai saja. Kami persilahkan untuk Ustadz, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik, pencipta, pemelihara jagat raya, yang kita semua adalah hambanya dan semua adalah ciptaannya, dan kita kelak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan, meminta bantuan dalam menghadapi urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan agama kita, yang tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa taufik dan petunjuk dari Allah, kita tidak akan pernah dapat melaksanakan ketaatan. Ketika panggilan Allah dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, khususnya buat teman-teman di Artajasa ya. Ana tadi mendengar bahwasanya kajian ini diadakan tiap hari, menunjukkan bahwa semakin hari semakin tinggi ilmunya, semakin hari semakin banyak pengetahuannya, dan kita sudah berada di penghujung dari 10 pertengahan bulan Ramadan. 10 awal telah lewat dengan suka dukanya. Dan kita tahu bagaimana semangat umat manusia menyambut bulan Ramadan. Bagaimana gegap gempita kegembiraan mereka tatkala hadir bulan Ramadan. Tapi biasanya yang namanya kesenangan itu sementara. Bertambahnya hari, tahu-tahu kesenangan itu pudar. Dan sebagian merasakan penderitaan. Padahal seperti yang diangkat pada tema pada siang hari ini, puncak dari obral pahala itu di 10 hari terakhir. Yang seharusnya seorang muslim ketika dia mendaki, semakin dekat ke puncak, semakin dia bergembira. Bila dia melihat ke bawah, dia memandang ternyata jarak yang sudah dia tempuh cukup panjang. Dan sisanya semakin sedikit. Ya, sebulan penuh Ramadan itu. Tapi ternyata sudah 17 hari yang kita lewatin. Kita semakin mendekat. Dan kita semakin melihat, merasakan
Allah bagi-bagi pahala yang besar sekali. Kajian ini dibuat agar kita semakin semangat. Ada apa sih di 10 hari terakhir? Yang jelas, untuk bicara ada apa, Allah sudah menjawab. 1445 tahun yang lalu. Allah turunkan surat Al-Qadr. Kita akan baca surat ini. Nah, silakan dibaca. Baik Ustadz, izin membacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Nah, artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Barakallahu fikum. Al-Qadr diterjemahkan malam kemuliaan. Iya. Al-Qadar itu bermakna nilai, ketentuan. Di malam itu Allah tetapkan takdir manusia sepanjang 1 tahun. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran Al-Azim. Dan ternyata malam itu Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama. Lebih baik dari 1000 bulan. Kita nih yang sebagai pegawai. Ana seorang dosen. Dan sebagai pegawai pejabat struktural di kampus yang dapat gaji tiap bulan. Ana bekerja sejak tahun 2013. Berarti sampai tahun ini Ana bekerja kira-kira 15 tahun. Atau 14 tahun. Berapa bulan tuh? Kalau 10 tahun berarti 120 bulan. Betul. Iya. 10 tahun 120 bulan. Arti anak kerja selama 10 tahun itu baru 120 bulan. Ini nih, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bayangin. Yang sepertinya jarang sekali manusia yang umurnya sampai 1000 bulan. Bagaimana Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik apanya? Malam itu diturunkan Al-Quran. Lebih baik dari 1000 bulan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjabarkan tentang makna lebih baik dari 1000 bulan. Ai tu'adil min fadliha alfa syahr. Keutamaannya melebihin 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa' fih, amalan
yang dilakukan pada malam itu. Kalau bicara amalan, amalan apa saja? Terutamanya sholat malam. Baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Amalan yang dilakukan pada malam itu khairun minal amali fi alfi syahr. Lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Beliau mengatakan wahada mimma tatahayyar fihi al-albab wa tandahishu lahu al-uqul. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang membingungkan akal dan sangat dahsyat. Orang jadi bingung gitu loh. Dia terpesona, terkesima. Bayangin ya, lebih baik dari 1000 bulan. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummah. Ini Allah berikan karunia kepada umat ini. Kepada umat yang lemah. Secara fisiknya kita lemah dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang gagah perkasa. Secara umur pendek umurnya umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan satu malam. Yang beramal di dalamnya sama, bahkan melebihi beramal dalam 1000 bulan. Ya, kata beliau, umur manusia yang panjang 83 tahun plus 4 bulan. Itu kalau sama, ini lebih jamaah. Subhanallah. Dan pada malam itu Allah sebutkan tanazzalul malaika. Malaikat itu turun berbondong-bondong dengan kerasnya bersama Jibril. Turun malaikat jemaah. Bahkan Nabi Ali kalau turun ya malaikat turun dengan turunnya hujan turun ya. Ada kondisi-kondisi malaikat turun ketika perang Badar turun ya. Ini bicara malaikat-malaikat yang di langit. Ada malaikat yang tugasnya di bumi. Tempatnya di langit. Ada malaikat yang turun ketika waktu petang. Ketika waktu subuh. Naik turun mereka. Tapi pada malam Lailatul Qadar itu. Nabi SAW mengatakan. Innal malaikata tilkal layla fil ardi. Aktharu min adadil hasa. Rahu Ahmad wa Nasai. Jumlah malaikat pada malam itu yang berada di bumi. Rumahnya malaikat itu langit. Pada malam itu yang ada di bumi seperti jumlah kerikil. Hitung berapa jumlah kerikil? Nggak ada yang tahu. Subhanallah. Allah Azza wa Jal memberikan karunia ini kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya wallahu a'lam, mereka punya karunia tersendiri. Tapi umur umat ini pendek. Maka Allah berikan kepadanya satu malam. Yang di malam itu juga penuh dengan kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ahibati fillah, di awal Ramadan Nabi mengingatkan umatnya. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian puasa di bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan di dalam bulan itu, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalangi jemaah.
Di umat Islam ada 2 miliar jumlahnya. Kita jangan bicarakan orang-orang non-muslim. Kita bicara tentang umat Islam 2 miliar. Yang dihalangi dari mendapatkan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka dikatakan faqat hurim. Ini orang-orang yang sangat buntung dan merugi dalam hidup. Ahibati fillah, gimana tidak dikatakan merugi dia? Nabi SAW mengatakan man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan salat di malam Lailatul Qadar itu imanan wahtisaban, karena iman, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan karena ikut-ikutan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Selesai. Dapat yang lebih baik dari 1000 bulan amalan dia, kemudian dosa-dosa dia dihapuskan. Dia hadir di bulan Syawal, 0 dosanya. Mau? Ya, kalau mau kita harus mempersiapkan diri. Kapan waktunya? Dulu waktunya belum ketahuan secara spesifik. Makanya Rasul SAW itu pernah iktikaf sebulan penuh. Di 10 awal Ramadan beliau iktikaf. Ternyata nggak dapat. Di 10 malam pertengahan beliau iktikaf, nggak dapat. Kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau udah pulang nih, para sahabat udah pada bubar 20 hari iktikaf. Panjang waktunya. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana mu'takifan falya'takif fil ashril awakhir. Barang siapa yang mau iktikaf, iktikafnya di 10 hari terakhir. Ternyata Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nih. Dari 354 hari dalam setahun. 354 kira-kira. Dalam bulan-bulan Hijriah ya. Nggak perlu. Engkau cari di 11 bulan. Wala di 20 hari awal Ramadan. Di 10 akhir. Udah enak kan? Semakin sempit tempat untuk mencari. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Udah. Ternyata Nabi SAW menjelaskan lebih perinci lagi. Malam-malam ganjil. Beliau mengatakan taharraw lailatul qadri fil witri minal ashr awakhir. Carilah di malam-malam ganjil. Oh, jadi nyarinya cuma 5 hari nih kira-kira. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Enak nih. Tapi tunggu dulu. Ternyata semakin mendekat ke finish, semakin dekat ke Syawal, itu semakin diharapkan. Dan kata Nabi SAW, iltamisuha fil ashr awakhir, fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, kecapean, lemes ya, kadang-kadang orang gak enak badan, maka kata Nabi SAW, jangan sampai dia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Nah, apakah mungkin malam 27? Mungkin malam 27. Tapi malam ini malam yang penuh misteri. Ada sahabat yang bersumpah malam 27. Ya pada waktu itu malam 27.
Tapi ternyata Nabi SAW menyuruh kita mencari Lailatul Qadar. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa, di 5 hari yang tersisa. Ngitungnya gimana sekarang? Ternyata witir itu, ganjil itu, bisa dihitung di awal, bisa dihitung di akhir. Dari akhir ngitungnya. Nabi SAW mengatakan di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa. Kalau jumlah bulannya 29 hari, kita tuh baru tahu jumlah bulan itu kapan? Ketika udah Syawal. Karena umat Islam berpuasa ikut ru'yatul hilal dan berbuka mengikuti ru'yatul hilal. Sedangkan ru'yatul hilal itu akan dilakukan di malam 30. Ini menunjukkan kita nggak tahu puasa kita 29 hari atau 30 hari. Kalau puasanya 29 hari, maka 9 hari yang tersisa adalah malam 21. Nah, 7 hari yang tersisa malam 23. Jadi witirnya di awal sama akhir sama aja. Malam 21 itu 9 hari yang tersisa. Malam 23, kita hitung ya, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. 9 hari yang tersisa. Tapi kalau ternyata bulannya lengkap 30 hari, 9 hari yang tersisa itu genap. Tetap ganjil kalau dilihat dari belakang. 9 hari yang tersisa. Tapi 9 hari yang tersisa dari 30 berarti malam 22. 7 hari yang tersisa malam 24. Oleh karena itu Nabi SAW mencari Lailatul Qadar di full 10 hari yang terakhir. Soalnya kadang-kala ada yang mencari, oh malam 21 yuk kita. Malam 22 dia gak mencari Lailatul Qadar, dia tidur santai. Enggak lah, gak mungkin lah malam 22. Kan malam ganjil. Malam 23 bangun dia. Ternyata Lailatul Qadar malam 24. Di 7 hari yang tersisa. Maka benar-benar malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini, malam yang misteri. Yang menunjukkan kita, ya kalau mau mencari, ya udah cari di 10 hari. Full 10 hari, iya. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka persiapan. Kau kan udah tahu waktunya 10 hari yang terakhir. Maka hendaklah semua mempersiapkan diri. Orang kalau mau mendaki gunung, kita ini mendaki memang. Orang kalau sudah 10 hari pertama masih pertengahan, di pusko pertama masih aman dia. Masuk pusko kedua mulai kadang-kala dia mulai capek lelah. Masuk pusko terakhir sudah banyak yang rontok. Udah banyak yang turun atau berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena memang lelah. Tapi ketika engkau tahu bentar lagi nyampe, seharusnya kau semangat. Ketika anak naik gunung di Mekah, Jabal Thur, gunung tempat Nabi SAW bersembunyi ketika beliau hijrah. Terjal gunungnya jamaah. Ana bukan seorang pendaki yang tidak memiliki persiapan yang matang. Itu Ana lihat detak jantung Ana 186. Ya Allah.
Tapi ketika ketemu orang-orang yang sudah sampai, kemudian dia turun, dia mengatakan, bagi syuya. Tinggal dikit lagi kata dia, dikit lagi. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal naik lagi nggak nyampe-nyampe. Tapi betul, tinggal dikit dibandingkan dengan yang sudah engkau tinggal, kau dikit lagi. Maka diperlukan persiapan. Dan alhamdulillah insya Allah semua sudah latihan. Kalau udah latihan kita, 1 tanggal 1 Ramadan latihan, 2 latihan sampai tanggal 10 latihan. Ini baru latihan nih. Puncaknya di 10 hari terakhir. Kalau benar engkau mencari Lailatul Qadar, mencari obral pahala yang diberikan, antum bisa lihat ya, ketika iPhone 15 yang pertama kali muncul, orang itu antri. Mungkin kau berpikir, oh ngantri dia ya dari jam berapa? Ternyata persiapan dia udah lama. Dia udah daftar duluan. Engkau mau dapat Lailatul Qadar. Seperti tadi orang tuh yang mau mendapatkan iPhone 15 pertama di Indonesia. Ternyata dia daftar. Engkau daftar. Daftar, aku mau dapat Lailatul Qadar. Daftarnya ke siapa? Kepada dirimu sendiri. Di surat At-Taubah ayat 46. Allah menceritakan tentang omon-omon orang munafikin. Nah, yang mereka ngomong, kami mau, kami akan melakukan ini itu. Tapi ternyata cuma ngomong. Coba kita baca. Ya, Taubah ayat 46. Izin baca lagi Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradu al-khuruj la'addu lahu a'addu lah uddatan walakin karimallahu itu kalau baca itu, kalau nyambung bacanya karihallahum bi'athahum. Kalau berhenti putus imbi'athahum. Nah, oke. Karimallahu karihallah. Oh iya. Karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila udu ma'al qaidin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Lihat jemaah, ini bicara tentang orang-orang munafikin yang pandai berbicara. Kami ingin berjihad, kami ingin perang, membela agama Allah. Allah sebutkan, kalau benar mereka mau pergi, mau keluar berjihad, pasti mereka persiapkan semua yang dibutuhkan. Ternyata enggak mereka. Apa yang terjadi? Allah berikan hukuman kepada mereka. Allah nggak suka akhirnya mereka berangkat. Fasabbat, Allah bikin lebih lemah lagi kemauan mereka. Nggak berangkat mereka. Begitu pula orang-orang nih yang ngomongnya mau mencari Lailatul Qadar, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan ketaatan, mempersiapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya 10 hari terakhir belanja ke pasar dia. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dia lakukan sebelum 10 hari terakhir. Itu orang persiapan. Yang terjadi masyarakat banyak mempersiapkan diri untuk Idul Fitri. Bukan untuk Lailatul Qadri. Dari mana Ustaz tahu? Ya lihat mereka persiapan Idul Fitri. Apa persiapan Idul Fitri? Baju baru persiapannya. Terus kue, makanan minuman, rumahnya dicat, persiapan Idul Fitri.
ganti kelambu, ganti horden, bersih-bersih. Itu persiapan Idul Fitri. Ya, kita tahu ini orang mau cari Lailatul Qadar apa enggak. Makanya ketika engkau benar mencari Lailatul Qadar, ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Semua mau. Tapi engkau punya persiapan enggak? Makanya boleh jadi di malam-malam yang mulia itu ada orang yang malah nggak bisa sholat. Ngobrol dia, begadang. Yang kedua, setelah engkau persiapkan, niatlah. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Engkau benar-benar di malam itu niat cari Lailatul Qadar. Karena beriman kepada Allah. Dan mencari pahala. Bukan karena ikut-ikutan. Oh itikaf, itikaf. Kenapa itikaf? Teman-teman pada itikaf. Aku kepingin nyoba itikaf. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbaiki niatmu. Bahwasanya engkau benar-benar mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Imanan wahtisaban. Karena iman dan berharap pahala. Kemudian yang ketiga, memang statnya harus bagus. Dan istiqomah. Kalau ada orang nggak puasa, ya memang dia tadi persiapan juga enggak, tapi dia ingin dapat Lailatul Qadar. Ya kadangkala ketika dia masuk 10 hari terakhir, ya dia nggak bisa istiqomah. Yang ada capek dan malas. Maka mulai saat ini rutinitas ibadahmu kau tambah. Kita belum masuk 10 hari terakhir. Maka usahakan ya sholat sunnahnya ditambah. Zikirnya ditambah. Istighfarnya ditambah. Apalagi yang perlu ditambah? Ya baca Qur'annya ditambah. Sodakohnya ditambah. Supaya ketika kita masuk, kita tinggal nambahin lagi. Maka sebagian salafus soleh, mereka ketika 10 awal Ramadan, mereka menghatamkan Quran tiap 3 malam. 3 malam nih istiqomah, 3 malam, 3 malam, 3 malam. Berarti sampai tanggal 20, kira-kira dia sudah hatam 7 kali. 3 kali 7, 21. Masuk malam 21, tiap malam dia hatam. Ana rasakan jamaah ya. Yang tidak terbiasa, berat mau menghatamkan itu. Berat mau sholat malam yang panjang imamnya. Kita terbiasa dengan imam yang bacaannya. Ya, kalau bicara sah aja ya. Mungkin imamnya bacanya surat-surat pendek. Dia ulangin. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti baik lagi ke sana. Idza jaa nasrullah. Kemudian baca wal asri. Inna a'tainakal kautsar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Boleh, sah. Tapi kita bicara kita mau yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau yang kau baca cuma itu, ya itu yang lebih baik dari 1000 bulan kalau kau dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau yang kau baca lebih panjang, itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua tergantung apa yang kau kerjakan. Maka perlu kita istiqomah. Kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, untuk beristighfar memohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan atas dosa-dosa kita. Karena juga yang membuat orang nggak bisa beribadah dosa. Yang keempat, doa. Jangan berhenti berdoa. Karena di awal tadi disampaikan, tanpa pertolongan Allah kita nggak akan mampu. Minta taufik dari Allah. Baca doa setelah salam atau sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Mohon kepada Allah dibersihkan hatinya, ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang puasa itu punya doa yang mustajab. Kenapa engkau gak doa? Kapan aja engkau doa? Wa da'watu sha'im kata Nabi SAW. Baik ketika berbuka atau engkau habis asar atau engkau di pagi hari waktu dua, engkau minta sama Allah. Ini sebagai bukti engkau niat mencari Lailatul Qadar.
Minta sama Allah. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan, kata Allah SWT. Terus engkau nggak mau berdoa. Lalu ahibati fillah. Ya, iktikaf. Kalau engkau mampu. Nabi SAW iktikaf dari malam 21 sampai malam Idul Fitri. Nggak pulang. Nggak kerja, Ustaz. Ya, orang kalau sudah mempersiapkan diri untuk iktikaf, orang itu bisa cuti. Dia punya waktu cuti. Boleh jadi dia sudah mempersiapkan nafkah buat keluarganya. Dia dapat THR, sudah THR berikan kepada keluarganya, syuf, ana mau iktikaf. Kalau mau belanja, fadhal. Dan anak usul ya, memang THR itu kalau bisa nantinya. Ana nggak tahu ini usul kepada siapa. Mungkin ke teman-teman di Arta Jasa, usul THR itu diberikan di awal Ramadan. Sehingga orang yang mau beli persiapan untuk hari raya itu bukan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir persiapan untuk Lailatul Qadar. Jadi di awal Ramadan dikasih nih THR, fadhal. Belanja baju, belanja apa, kalau bisa Sya'ban dikasih sehingga Ramadan bisa lebih full ibadah. Iktikaf jemaah. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau itu bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir yang tidak biasa beliau lakukan di sehari-hari sebelumnya. Apa yang beliau lakukan? Ahya lailahu. Begadang beliau hidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Wajadda. Beliau semangat sungguh-sungguh. Ini beliau udah diampuni dosa-dosanya jemaah. Terus wasyaddal mi'zar. Sarungnya dikencengin. Beliau tinggalkan istrinya. Udah. Tadi full itikaf. Dan kalau kita lihat para salafus soleh untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Ada di antara mereka yang mandi jemaah. Pokoknya malam-malam ganjil itu dengan harapan ya Allah mereka mandi supaya seger. Dan usahakan di malam-malam ganjil itu di siang harinya kita isi dengan ketaatan, hindarin perbuatan dosa, malam harinya hindari ngobrol. Kumpul sama teman-teman, enggak, udah. Cukup sudah. Setahun ngobrol, duduk bersama 10 hari ini, kok hindari. Mungkin sibuk dengan handphonenya ini itu, hindari. Mohon kepada Allah semoga mendapatkan Lailatul Qadar yang jelas. Kita nggak tahu. Apakah umur kita akan sampai ke 10 hari terakhir? Nggak tahu. Dan kalau sampai ke 10 hari terakhir, kita nggak ada yang tahu di antara kita. Apakah akan sampai ke Ramadan tahun depan? Nggak tahu. Ya udahlah, maksimalkan sekarang. Jangan kau berpikir, insya Allah, Ana baru dengar kajiannya, insya Allah tahun depan Ana akan cari Lailatul Qadar. Siapa yang menjamin kau sampai tahun depan umurmu? Maksimalkan tahun ini. Semoga Allah memberikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, karena terhalang waktu yang tidak panjang atau singkat, mohon izin Ustadz, ada beberapa titipan dari rekan-rekan Arta Jasa, bisa langsung saya sampaikan saja Ustadz. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Sebelum dibacakan pertanyaannya, dari rekan Arta Jasa. Sebelum dibacakan pertanyaan, Ustaz, Anda mau tanya. Silakan Ustadz. Nah, THR udah dibagi belum? Masya Allah sudah. Awal Ramadan atau kapan dibaginya THR itu biasa? 2 minggu setelah Ramadan. Ustaz. Oh bagus. Berarti ya, sebelum 10 hari terakhir lah. Ya, nah, masih ada waktu untuk kami itikaf insyaallah 10 hari terakhir. Siap, barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya, terima kasih Ustaz. Melanjutkan pertanyaan dari rekan Arta Jasa ini yang
Pertama ada dari rekan Artajasa untuk Ustadz, bagaimana untuk kami yang bekerja sebagai karyawan ingin menghidupkan malam dengan itikaf, namun khawatir besoknya ngantuk, masih harus bertanggung jawab dengan pekerjaan. Masya Allah. Begitu Ustadz. Nah, Ya. barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Ala bisa karena biasa. Bagi mereka yang bekerja, dia mungkin bisa menyisihkan waktu di malam hari untuk qiyamul lail. Dia tahu malam yang paling mulia itu sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Kalau memang dia harus bekerja yang membutuhkan energi yang panjang ya, yang banyak. Karena Ana lihat di beberapa kantor itu di bulan Ramadan di jam kerjanya itu dikurangin. Ya ini kembali kepada kebijakan tempat dia kerja. Nah, kayak kita di kampus biasanya pulang jam 2, jadi pulang jam 12 kita. Baik, ketika memang dia punya kerjaan yang membutuhkan waktu panjang, maka dia bagi, dia atur. Dia itikaf, pulang dari kerja dia berangkat ke masjid. Salah satu manfaat itikaf itu menjaga diri dari dosa. Udah berangkat ke masjid, habis maghrib umpamanya, dia ngaji antara maghrib dengan isya. Karena mulainya Lailatul Qadar itu kan dari terbenamnya matahari. Kemudian habis isya dia mungkin sholat, ya, ikut tarawih. Kemudian dia mungkin istirahat. Istirahat di masjid juga. Nanti sepertiga malam akhir dia bangun. Sampai sahur. Mungkin nanti habis sahur, subuh dia berzikir. Sebelum masuk kerja ada waktu istirahat. Mungkin dia istirahat. Jadi memang mungkin dia nggak bisa menghidupkan malamnya full. Karena dia harus istirahat. Ya udah bismillah nggak apa-apa. Tapi manfaatkan waktu. Kapan ada waktu untuk tidur dia tidur. Umpamanya dia mungkin habis asar dia bisa tidur ya. Untuk persiapan malam hari. Ya udah istirahat tidur. Jadi kita kadang-kala banyak alasan. Kalau benar engkau ingin Lailatul Qadar, engkau akan mempersiapkan diri. Engkau tinggal hitung. Mana waktu-waktu yang bisa dikorbankan. Mana waktu yang nggak bisa dikorbankan. Semoga dengan seperti itu, ya Allah berikan taufik kepada kita. Awal akhirnya adalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla dan pertolongan. Maka jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin ada rekan-rekan Artajasa yang lain ingin bertanya kepada Ustadz. Di sini masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kami persilahkan untuk rekan Artajasa. Bisa raise hand mungkin. Ustadz izin bertanya, Ustadz. Tafadhal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ana Adrian, Ustadz. Ada pertanyaan begini. Di komplek Ana tuh ada musola. Ana lebih utama ikut itikaf di musola tersebut yang nggak ada sholat Jumatnya gitu, Ustadz. Atau Ana mesti Antum yang itikafnya masjid. 10 hari terakhir full atau pulang? Enggak sih, Ustadz, pulang karena mesti kerja juga. Pulang. Ya nggak ada masalah dengan Jumatan. Karena memang antum keluar dari masjid kan, dari musola. Iya. Jadi Baik, Ustadz. para ulama ketika berbincang tempat iktikaf itu, sebagian berpendapat masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang dilakukan sholat 5 waktu. Ketika, dan kalau bisa memang ada Jumatan, nggak harus ya. Kenapa? Agar kalau dia iktikafnya 10 hari full, dia nggak perlu pindah masjid untuk sholat Jumat. Tapi kalau ternyata memang dia iktikaf di situ, ketika waktu Jumatan nggak ada Jumatan di situ, ya dia keluar sholat Jumat. Dan bicara tempat iktikaf ini, ya carilah tempat yang nyaman. Kalau dilihat ya, iktikafnya Rasul SAW, beliau itu masuk masjid, kemudian bikin tenda di masjid. Masjidnya dulu besar jamaah ya. Dan
ana mengarahkan ya, siapa saja yang bangun masjid, bangunlah masjid yang luas tanahnya. Bangunnya nggak perlu mewah-mewah, apalagi sekarang dengan adanya baja, besi apa ya, orang bisa bikin masjid pakai gudangan. Luas masjidnya itu dengan biaya yang lebih murah insya Allah daripada dia harus bikin tingkat ya. Karena harga tanahnya kadang-kala lebih murah daripada harga bangunannya. Ketika masjidnya luas, bisa bikin tenda-tenda di dalam sana. Sehingga orang ketika iktikaf itu masuk ke tendanya. Nabi SAW masuk ke tendanya. Istri-istrinya iktikaf masuk ke tendanya. Benar-benar menyendiri di sana. Orang-orang gak ada yang tahu. Waktunya sholat keluar kelihatan dia sholat. Tapi ketika dalam tenda dia berzikir, dia bertafakur, dia beristighfar, gak ada yang kelihatan. Walaupun dia berada di masjid. Dan juga menghindari ngobrol bersama teman-temannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Baik, dilanjut Ustaz ya. Di sini ada saudara kita dari Arta Jasa. Silahkan Mas Wahid untuk pertanyaannya. Ya, makasih Mas Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mau nanya Ustaz, tanda-tanda ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa sih Ustaz ya? Kalau boleh tahu ya. Gimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Siap, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Lailatul Qadar ini pasti ada di 10 hari terakhir. Dan semua orang merasakan. Tapi dia dapat Lailatul Qadar atau tidak tergantung apa yang diamalkan pada malam itu. Ada orang yang mungkin menjadi satpam. Dia nggak tidur. 10 hari terakhir dia nggak tidur. Dia jaga. Artinya salah satu malam yang dia jaga itu Lailatul Qadar. Apakah dia mencari? Apakah dia berburu? Apakah dia berdoa untuk mendapatkan? Apakah dia beramal untuk meraih Lailatul Qadar? Itu kembali kepada dia. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar itu tadi kita baca ada tanda-tanda yang sebenarnya dirasakan oleh alam ya. Turun malaikat ya, ke bumi dengan jumlah yang seperti jumlah butiran kerikil di muka bumi ini. Malam itu tenang, damai, dan ketika matahari terbit tidak menyengat panasnya karena dia terbitnya matahari dibarengi dengan naiknya malaikat-malaikat menuju ke langit Allah Azza wa Jalla. Orang ini dapat atau tidak biasanya dapat dilihat dari kondisi dia setelah Ramadan. Dia menjadi lebih baik biasanya. Dia menjadi lebih semangat beribadah. Dia tidak seperti dulu yang banyak bermaksiat. Ya. Karena memang balasan ketaatan itu ketaatan selanjutnya. Jadi orang-orang yang setelah Ramadan dosanya diampuni, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal, semoga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi hasil Lailatul Qadar itu beda-beda dari satu orang ke orang lainnya. Kalau lebih baik dari 1000 bulan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi berkaitan dengan ketaatan yang dia lakukan kan berbeda. Ini orang baca Quran malam itu 1 juz. Yang satunya baca Quran 5 juz. Yang satunya sholat malam, umpamanya dia 11 rakaat. Yang satunya sholat malam 11 rakaat, tapi lebih panjang lagi. Yang satunya membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia baca 2 kali, 3 kali. Yang ini baca sampai puluhan kali. Yang jelas, amalan yang dilakukan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya, Ustaz, ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz ya. Tafadhal, barakallahu fikum.
Ya mungkin dari saya sendiri untuk pertanyaannya. Begini Ustaz, beberapa waktu lalu saya sempat mendengar bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa itikaf itu tidak sah kecuali dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Apakah hadis yang saya dengar ini sahih Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Berapa? Naam, berkaitan dengan hadis la tikafa. Ya, ana akan bacakan hadisnya. La tikafa illa fi thalathati masajid. Atau fil masajid thalatha. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ahibati fillah. Kalau hadis itu sahih, para ulama menyebutkan bahwasanya hadis itu berkaitan dengan kesempurnaan iktikaf. Jadi bukan tidak sahnya iktikaf kecuali di 3 masjid. Karena sejak masa sahabat Nabi sampai hari ini umat Islam iktikaf di masjid-masjid mereka. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalian jangan menggauli istri-istri kalian pada saat kalian iktikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid ini mencakup semua masjid. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Adapun yang sempurna tentunya di tempat itu. Kenapa dikatakan lebih sempurna? Di Masjidil Haram, sholat di sana 100.000. Lebih baik dari 100.000. Di Masjid Nabawi, 100.000. Di Masjidil Aqsa, 1/4 dari Masjid Nabawi. Jadi, itu yang berkaitan dengan iktikaf. Jadi hadisnya yang disampaikan. Naam, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tapi maknanya seperti yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Jawabannya boleh satu lagi Ustaz? Tafadhal, masih ada waktu kayaknya. Nah. Baik. Satu lagi Ustaz, ini dari rekan Arta Jasa. Ustaz ingin menyampaikan titipan pertanyaan bagaimana jika iktikaf lalu tidak terus di masjid. Misal di malam keberapa itu dilanjutkan ganti pakaian dan iktikafnya apakah ini masih dianggap sah Ustaz? Begitu. Tunggu. Afwan, tidak full kegiatannya itu di masjid-masjidnya. Pulang dia ke rumahnya. Maksudnya dia pulang. Benar Ustaz. Kemudian nggak balik ke masjid. Iya. Kembali lagi ke masjid. Jadi hanya berganti pakaian atau mungkin hanya kembali ke rumah, kemudian kembali lagi ke masjid. Nah, gini jamaah. Jadi iktikaf itu ada iktikaf wajib, ada iktikaf sunnah. Kapan iktikaf jadi wajib? Ketika seorang bernazar umpamanya. Saya bernazar mau iktikaf. Saya bernazar kalau anak saya sehat, saya mau iktikaf 3 hari di masjid. 3 malam di masjid. Maka orang yang bernazar ini, para ulama bicara tentang hukum-hukumnya. Dia nggak boleh keluar masjid, kecuali untuk keperluan yang urgen. Untuk urusan makan yang memang nggak ada di sana ya. Kemudian untuk urusan mungkin ke toilet, dia harus ke sana. Atau tadi umpamanya bajunya harus ganti umpamanya. Dan nggak ada yang ngirim baju. Yang seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau iktikaf sunnah, jadi iktikaf sunnah itu sebenarnya ya ketika engkau pulang ke rumah, engkau tidur di rumah, ya sudah jadi iktikafnya nggak sempurna gitu loh. Engkau balik lagi ke masjid, tapi tidak ada konsekuensi buat dia. Tapi kalau itu iktikaf wajib, kemudian dia keluar dari masjid, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, maka iktikafnya batal. Akhirnya dia harus mengganti iktikaf itu. Nadarnya berarti belum selesai. Jadi seperti itu. Jadi buat orang-orang yang iktikafnya sunnah umpamanya, kemudian dia keluar, capek, dia mungkin mau makan di warung ya, karena makanan di masjid kurang zen, akhirnya dia meninggalkan masjid, maka nggak ada konsekuensi buat dia. Tapi yang jelas, pahala iktikafnya atau niat iktikafnya terhenti dengan dia melanggar itu.
tapi tidak ada konsekuensi buat dia. Intinya buat teman-teman yang mungkin pulang ke rumah ganti baju, habis ganti baju duduk dulu ngobrol sama istri, balik lagi ke masjid. Kalau itu iktikaf wajib, maka jadi batal tuh iktikaf dia. Dia harus ngulangin lagi. Tapi kalau iktikaf sunnah nggak ada konsekuensi buat dia. Mungkin seperti itu berkaitan dengan iktikaf ya. Tapi yang jelas iktikaf ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita berpisah dengan dunia kita. Memenjarakan diri kita di dalam masjid. Dulu Nabi kita Muhammad alaihissalam sebelum mendapatkan wahyu, beliau suka bertahanus, menyendiri di dalam gua. Dan bangsa Arab juga seperti itu, menyendiri dalam gua. Untuk apa? Ya untuk bertafakur, ya untuk beribadah di sana. Setelah turunnya wahyu, beliau tidak lagi bertahanus di gua Hira. Yang tapi beliau lakukan adalah iktikaf di masjid ya. Bagi orang-orang yang mungkin ingin menyendiri, maka silahkan menyendiri di rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa pakai tenda, itu akan lebih baik. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan taufik kepada kita, perbanyak istighfar agar jantung kita jadi kuat, lebih bersih sehingga kita lebih mampu untuk berjuang mendapatkan Lailatul Qadar. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair atas segala jawabannya. Semoga jawaban yang diberikan oleh Ustadz ini bisa memberikan manfaat, kemudian pencerahan untuk kita semua menyambut 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Insya Allah semuanya bisa melakukan itikaf di masjid secara sempurna, termasuk saya insya Allah jika tidak ada halangan gitu. Mohon izin Ustadz, di sini ditutup dengan doa atau langsung? Langsung dari moderator. Langsung dari moderator. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, di mana rangkaian untuk kajian hari ini telah selesai. Saya tutup dengan doa subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga rekan-rekan Artaza semua sehat selalu sampai dengan akhir Ramadan nanti. Untuk kajian hari ini terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya dapat menghadiri kajian berikutnya yang insya Allah, dan tidak lupa untuk rekan-rekan Arta Jasa mengingatkan kembali untuk santunan kepada rekan-rekan kita yang menerima manfaat untuk bantuan sembako dari Rohis Arta Jasa untuk saat ini hari terakhir ya Mas Adrian. Halo Mas Adit. Ya, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, kajian kami tutup. Saya mewakili dari rekan Rohis Arta Jasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.